warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firizia dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya yang diampu oleh dosen Dr. Herman Yudibu, SPD MPD. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Provinsi Bengkulu dan kebudayaan apa saja yang ada di Provinsi Bengkulu. Untuk itu, simak baik-baik video ini. Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera, dihadapkan dengan Samudra Hindia yang sangat luas sehingga memiliki potensi bahari yang besar. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia dari garis pantai sepanjang lebih 536 km. Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan. Dalam historinya, Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu. Pada masa lampau, kawasan ini berada dalam pengaruh Kerajaan Indrapura dan Kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939 sampai 1942. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1952. Untuk kondisi alam yang ada di Provinsi Bengkulu didominasi oleh lahan pegunungan dan dataran tinggi. Sebagaimana kondisi di beberapa daerah Sumatera lainnya, Provinsi Bengkulu menjadi bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang di provinsi ini membujur dari utara ke selatan. Di bagian timur, rangkaian pegunungan Bukit Barisan menjadi batas wilayah alami antara Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi. Nah, bagian timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diselimuti daerah yang bergelombang. Dari pesisir pantai yang sempit, kita dapat langsung menemukan dataran tinggi, perbukitan, dan daerah pegunungan. Kendati sempit, tetapi Provinsi Bengkulu memiliki garis pantai yang cukup panjang. Secara administrasi, di wilayah Provinsi Bengkulu terdapat daerah otonom, kabupaten dan kota yang berjumlah 9 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Bengkulu, dan yang terakhir Kota Bengkulu. Provinsi Bengkulu yang paling terkenal yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini merupakan ikon yang terkenal di Provinsi Bengkulu karena tergolong langka dan harus dilindungi. Kepopulerannya semakin dikenal pada tahun 1818 setelah adanya temuan ilmiah oleh Raffles dan J. Arnold di hutan tropis yang terletak antara Kabupaten Kepahyang dan Bengkulu Tengah. Adapun Tugu Provinsi Bengkulu yaitu Tugu Thomas Park, Tugu Amanah, dan Tugu Pers. Jadi untuk teman-teman yang ingin pergi ke Bengkulu, wajib mengunjungi Tugu yang ada di Provinsi Bengkulu dan juga bunga Rafflesia arnoldi. Adapun tempat wisata menjadi salah satu ciri khas suatu daerah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki keanekaragaman tempat wisata yang mampu menarik wisatawan lebih banyak, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Di daerah bagian Bengkulu Tengah menyimpan begitu banyak keunikan yang bisa dinikmati dan objek-objek yang bisa dikunjungi. Keunikan iklim yang sejuk didapat karena sebagian Kabupaten Bengkulu Tengah berada di wilayah pegunungan. Objek wisata paling banyak dikunjungi dan populer di Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain yaitu objek wisata bunga Rafflesia arnoldi, Pantai Sungai Suci, Gunung Bengkuk, air terjun Curug, Hutan Raja Lelo, Wahana Surya, dan Danau Gedang. Jadi,
Jika teman-teman ingin berkunjung ke Provinsi Bengkulu, tepatnya di Bengkulu bagian tengah, itu menyimpan banyak tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Kemudian kita masuk pada kebudayaan Provinsi Bengkulu. Itu yang pertama ada suku atau etnis yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang memiliki keberagaman etnis yang telah lama tumbuh dan berkembang. Di antaranya adalah etnis Melayu Bengkulu, Lembak, Serawai, Pasema, Rejang, Kawur, dan Muko-Muko. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki keragaman dari masing-masing individu, serta perbedaan latar belakang budaya dalam setiap kelompoknya. Mengenal lebih jauh lagi tentang kebudayaan yang ada di Bengkulu, terdapat alat musik tradisional yang menjadi ciri khas Bengkulu, yaitu yang pertama alat musik sunai. Alat musik sunai atau yang disebut juga serunai adalah alat musik tiup tradisional dari Provinsi Bengkulu, khususnya berasal dari masyarakat suku Pekal di Kabupaten Muko-Muko. Alat musik ini umumnya terbuat dari bambu dan digunakan untuk mengiringi tarian tradisional. Yang kedua ada alat musik dol. Dol adalah alat musik tradisional dari Bengkulu yang berbentuk seperti drum besar, terbuat dari kayu atau bongol kelapa yang ditutup dengan kulit binatang. Biasanya itu ada kulit binatang sapi atau kambing. Nah, alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul dan memiliki peran penting dalam berbagai acara adat dan ritual, seperti upacara tabon. Adapun alat musik seperti gendang panjang, redap, akordion, dan masih banyak lagi. Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang sedang bergiat menggalakkan dan mengembangkan potensi pariwisata yang dimilikinya. Nah, potensi kuliner dalam menunjang pariwisata di Provinsi Bengkulu sangat menjanjikan dan mempunyai harapan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pariwisata. Potensi usaha kuliner yang dapat dikembangkan, diantaranya itu ada aneka jenis makanan laut, aneka olahan makanan dari buah-buahan lokal, dan aneka makanan yang terbuat dari tepung. Makanan yang dijadikan oleh-oleh atau buat tangan para wisatawan, baik yang datang dari daerah lain maupun wisatawan lokal, sebagai tanda telah mengunjungi kota Bengkulu. Nah, yang pertama itu ada makanan khas, yaitu lempuk durian. Makanan manis yang terbuat dari daging durian dan gula. Ia dibentuk seperti dodol. Kemudian ada gulai liling, terbuat dari keong sawah berkuah santan kuning, dan biasanya dimasak dan disajikan sebagai lauk untuk santapan. Ada juga makanan perut punai yang terbuat dari tepung beras ketan yang dibentuk menyerupai usus burung punai. Punai sendiri merupakan jenis burung yang hidup di hutan. Untuk manisan ada manisan terong, merupakan olahan terong ungu yang dikeringkan, seperti manisan buah kurma atau palong. Dan ada juga kue baitat. Kue baitat merupakan salah satu kue khas Bengkulu yang terbuat dari tepung terigu dengan selai nanas di bagian atasnya. Untuk minuman khas, itu ada sirup kalamansi, minuman olahan dari jeruk kalamansi atau jeruk kunci yang memiliki rasa asam manis, menyegarkan, dan ada juga minuman pokak. Minuman pokak khas Bengkulu adalah minuman tradisional dari rempah-rempah seperti jahe, kayu manis, daun jeruk, serai, gula, dan rempah lainnya yang memiliki manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di Provinsi Bengkulu juga memiliki tarian tradisional, rumah adat, dan pakaian adat tradisional. Untuk tarian itu ada tari andun, tari KJI, tari 29, dan tari ganda. Untuk rumah adat ada di Provinsi Bengkulu itu ada rumah Fatmawati dan rumah Floyd. Pakaian adatnya itu pakaian tradisional yang digunakan. Untuk pria itu ada baju kurung cekap musang, sarung songket, ikatan kepala, dan tambahan aksesoris lain. Untuk wanita ada baju kurung bersongket, kain songket, mahkota atau siger, dan aksesoris tambahan seperti gelang, kalung, dan anting. Di Bengkulu juga terdapat ritual adat, kerajinan tangan, dan permainan tradisional. Nah, ritual adat di Bengkulu yaitu
ritual adat Gedebong yang dirangkaikan untuk acara pernikahan. Ada juga ritual tabot yang dilakukan untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW. Dan ada ritual Semguapai untuk menghormati padi sebagai sumber kehidupan. Di sampingnya itu ada juga kerajinan tangan khas Bengkulu. Pada kain busurek, ciri khas dari kain tersebut terdapat desain motif batiknya, ada tulisan kaligrafi. Ada juga keris Bengkulu, kerajinan dari bambu seperti tutup saji, tirai, dan wadah bekas. Ditambah lagi dengan kerajinan dari kayu yang diukir menjadi produk seperti gantungan kunci, asbak, dan pernak-pernik lainnya. Dan untuk permainan tradisional di Bengkulu, yang pertama itu ada ingkau. Permainan ingkau adalah permainan tradisional Bengkulu yang mirip dengan egrang. Yang kedua ada permainan bikau yang dimainkan oleh dua orang menggunakan kertas di atas papan yang sudah digambar garis 32 segitiga. Dan juga permainan bubu gilo. Permainan ini menggunakan sebuah alat perangkap ikan atau bubu yang dihias menyerupai boneka, kemudian digerakkan secara misterius seolah-olah hidup. Nah, adapun kepercayaan rakyat Bengkulu, beberapa contoh istilah dalam kepercayaan gaib yang masih sering digunakan masyarakat Bengkulu dalam konteks sehari-hari, antara lain, yang pertama ada tesapo atau tasapo, merupakan suatu kondisi ketika seseorang menderita sakit fisik yang disebabkan karena menunjukkan sifat tidak sopan kepada leluhur atau roh halus. Yang kedua ada beban tangan, adalah istilah yang merujuk kepada sikap patuh untuk bersikap sopan. Dan adapun kepercayaan kepada dewi-dewi dan juga kepercayaan kepada makhluk halus. Nah, untuk pengobatan tradisional yang ada di Bengkulu itu salah satunya untuk penyakit abses atau bengkak-bengkak. Bengkak-bengkak atau abses ditandai adanya pembengkakan, penderita biasanya mengeluh kesakitan. Nah, penyebab pembengkakan ini karena salah urat akibat kerja keras disebabkan oleh bisul darah. Secara tradisional, pengobatannya dapat dilakukan dengan bahan obat yang mudah didapatkan di sekitar kita. Bahan-bahannya itu seperti getah Kamboja atau Plumeria acuminata, daun kapuk, ada juga getah pelawi, dan abu daun selasi. Itu salah satu pengobatan untuk penyakit yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi Provinsi Bengkulu itu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan keanekaragaman tradisi yang sangat berharga. Nah, kebudayaan Bengkulu merupakan hasil interaksi panjang antara masyarakat lokal, pengaruh luar, serta kondisi geografis yang membentuk karakter dan jati diri masyarakatnya. Upaya pelestarian budaya oleh pemerintah daerah dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar warisan budaya ini tidak hilang oleh arus modernisasi. Dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya tersebut, generasi muda diharapkan mampu memahami dan menghargai identitas daerahnya, sekaligus menjadikan kebudayaan Bengkulu sebagai aset bangsa yang memperkaya kebinekaan Indonesia. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang Provinsi Bengkulu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Khairuzia, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.